Bapak Ibu Saudara, meskipun hanya secara online, tapi saya percaya spirit roh, pujian, penyembahan kepada Tuhan tetap bernyala-nyala. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah memuliakan Allah kita. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah pujian kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Yesus. Kami angkat pujian kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Yesus, Kaulah Amin, amin. perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, hati kami siap memuji menyembah Engkau Yesus. Hati kami siap bermazmur memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami undang kuasa-Mu boleh bekerja di tempat ini, bahkan di rumah-rumah umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh dijamah dan dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Atmosfer ilahi boleh kami rasakan saat kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Bertahtalah Engkau di tengah-tengah pujian kami Yesus. Kami undang hadirat-Mu boleh mengalir di tempat ini, bahkan di rumah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk memuliakan Engkau saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Saya percaya dimanapun saat ini Anda berada, Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita. Oke, hari ini kita mau bersama-sama bersukacita. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Lampiaskan sukacitamu di hadapan Allah dengan menari dan memujinya. Haleluya. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, yeah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari menari buat Tuhan. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Hanya ada satu nama di muka bumi ini yang boleh membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Hanya Yesus yang membawa keselamatan bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory
keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, Glory, haleluya. yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bebaskan dirimu untuk menari buat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Sekali kekal. lagi katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Yes. kekal. Amin. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus keselamatan itu boleh ada. Amin. Haleluya. Yes. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah jalan keselamatan bagi kami Yesus. Dan saat ini kami hanya mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena oleh kuasa darah-Mu, saya dan Bapak Ibu Saudara boleh diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berikan pujian kami Tuhan. Dari hati kami Yesus. Kami berikan sembah kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
pujian, tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Makasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami dilayakkan melihat tahta kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau beri bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih-Mu.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru karena kuasa darah-Mu. Dan Engkau satu-satunya yang layak mendapat ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Kiranya Tuhan, pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Yes, hanya Yesus, hanya Tuhan, satu-satunya Allah yang layak menerima penyembahan kita. Di dalam 2 Tawarikh 15, 14, 15 dan 16, di sana dikisahkan tentang seorang raja yang baru, Raja Asa. Dia menghancurkan semua penyembahan, semua tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menyembah ilah-ilah lain. Karena dia mau fokus memberikan persembahan hanya kepada Tuhan. Dan Raja Asa ini dikatakan dia hancurkan semua kuil, tempat penyembahan. Kalau saudara baca 2 Tawarikh 14, 15 dan 16 tadi. Dan Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, damai di kerajaannya. Raja Asa ini tidak hanya sekedar membuang kuil-kuil penyembahan yang ada, bahkan berani mencopot jabatan Ibu Suri, neneknya, yang lebih tinggi dari dia. Karena Ibu Suri memberikan persembahan kepada ilah lain, dewa lain. Nah, kita belajar, hari ini kita punya kesempatan memberikan persembahan. Persembahan itu berbeda dengan pemberian. Persembahan itu ada sesuatu dari sini yang kita naikkan kepada seseorang yang kita beri. Dan kita belajar dari Raja Asa ini ketika menghapuskan semua yang bersifat memberi persembahan kepada yang lainnya selain Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-11, hari itu Raja Asa bersama dengan seluruh rakyatnya memberikan persembahan 700 lembu dan 7.000 kambing domba. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ini yang akan jadi dasar persembahan kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Kita pertama, kita memfokuskan segalanya untuk Tuhan. Menghancurkan apa yang bisa membuat kita mempersembahkan sesuatu kepada hal lainnya di luar Tuhan. Dan yang kedua, yang harus paralel dengan persembahan kita adalah mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dua ini mesti paralel, memberikan persembahan dengan mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-19 dikatakan 35 tahun dalam pemerintahan Raja Asa tidak ada perang. Allah memberikan damai, keamanan dan tidak ada perang. Sampai di tahun yang ke-36 Raja Asa mengandalkan kekuatannya pada manusia, tidak mencari Tuhan dan memberikan sesuatu kepada raja lain. Dan peperangan terjadi dalam kerajaannya. Saudara, mari kalau saudara memberi hari ini, saudara bisa memberikan melalui apa yang tercantum di layar. Dan mari kita beri dengan hati penuh penyembahan, mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dan biarlah
damai sejahtera Allah melingkupi, turun atas kehidupan setiap rumah tangga, setiap Anda semua dalam kehidupan saudara semua. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Dan ajar kami untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sebelum Tuhan kami memakai untuk hal-hal yang lain. Dan ajar kami untuk bersama-sama mencari Engkau dengan segenap hati dan jiwa. Dan hamba berdoa kiranya damai sejahtera Allah turun Tuhan atas setiap pribadi yang mengutamakan Engkau, mempersembahkan hal yang baik kepadamu Tuhan. Terima kasih dan sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berkata-katalah. Roh Kudus berkata-katalah kepada kami secara pribadi. Kami mau diisi, kami mau diperbaharui, kami mau dikuatkan. Kami mau mendapat hal-hal yang baik yang dari Engkau. Firman Allah Tuhan, biarlah itu memberi makanan rohani, memperkuat rohani kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi saluran perkataan Allah, menjadi saluran Roh Kudus, supaya Tuhan setiap firman yang disampaikan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mau dengan baik mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Senang boleh kembali hadir di dalam pelayanan pada pagi hari ini, khususnya pelayanan perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Untuk mendasari firman Allah, saudara, sebagaimana kami sudah di gereja sudah mencanangkan bahwa tema 1 tahun ini yaitu kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. More of you. Artinya kita dalam tahun ini mengambil komitmen. Pandemi corona belum selesai dan Ibu Ida dalam firman Tuhan minggu lalu adalah kesempatan yang baik untuk kita mendekatkan dan mencari hadirat Tuhan. Kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu kitab pendek cuma 4 pasal di Perjanjian Lama, yaitulah kitab Rut. Kitab Rut. Cuma 4 pasal, jadi ini merupakan seri ya khotbah selama 4 atau 5 kali. Ini kitab Rut adalah kitab yang menceritakan satu kisah yang sangat indah, sangat menyentuh. Dan yang penting bahwa kitab atau kisah Rut ini bukan dongeng. Ini satu kisah yang benar-benar terjadi, satu kisah sejarah ya, di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sebagaimana kita mengerti bahwa kisah-kisah sejarah atau kisah yang ada dalam Alkitab itu mengandung unsur profetik untuk kita semua. Ya, artinya di dalam setiap cerita dan kisah yang terjadi itu bukan dongeng, itu kisah nyata. Dan buat kita yang hidup di zaman akhir ini itu ada nilai profetiknya. Artinya ada nilai pelajarannya. Ya. Ada pelajarannya buat kita tentang bagaimana Tuhan mau menunjukkan jalan-jalannya untuk kita umat Tuhan. Ya, nah kitab Rut saya sudah katakan itu 4 pasal dan ini merupakan seri 5 kali khotbah, saudara. Kita akan melihat tentang kehidupan seorang wanita yang notabene ini wanita kafir dari Moab yang bernama Rut. Rut ini di dalam kehidupannya nanti kita akan lihat mengalami satu tempat yang baru, a new place, dan juga satu waktu yang baru dalam hidupnya. Dan saya percaya saudara, di tahun yang baru ini Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi seperti Rut, untuk masuk kepada satu masa yang baru, untuk masuk kepada satu tempat yang baru. Di dalamnya Rut mempunyai persekutuan dengan seorang yang bernama Boas. Untuk itu mari kita lihat Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya
dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech. Nama istrinya itu Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sampai situ dulu. Nah, kita melihat Bapak Ibu dalam kitab Rut ini, bagaimana seorang wanita dari Moab, saya sudah katakan tadi ini Moab bangsa bukan bangsa Yahudi ya, ini bangsa kafir ya, dengan berbagai macam penyembahan berhala di dalamnya. Ya, penyembahan Molek, satu penyembahan yang jahat di mana anak-anak itu dipersembahkan, dibakar dan menjadi makanan bagi dewa yang mengerikan ini. Itulah bangsa Moab, Saudara. Tetapi kita lihat ini wanita Moab, Rut, ya. Dalam kisah ini dia boleh dimasukkan di dalam garis keturunan raja-raja dari suku Yehuda. Saya mau saudara perhatikan ini, ya. Saudara bisa lihat di Injil Matius pasal 1 bahwa ada nama Rut dimasukkan di situ dan dia dimasukkan dalam garis silsilah raja-raja Yehuda. Sebab kalau saudara nanti bisa baca ya di Rut pasal 4. Rut pasal 4 di ayat-ayat yang terakhir tuh dia menjadi nenek moyang raja Yehuda yang besar, itu Raja Daud. Ya, dia menjadi moyang dari Daud, raja suku Yehuda itu. Ya. Apalagi ini juga saya mau saudara perhatikan, Rut bukan hanya menjadi bahagian daripada atau dimasukkan dalam garis keturunan raja-raja Yehuda, tapi hebatnya lagi saudara, dia dimasukkan dalam Injil Matius pasal 1 dalam garis keturunan yang akan menurunkan raja segala raja. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus itu nenek moyangnya secara manusia adalah Raja Daud. Ya, dari suku Yehuda. Makanya Yesus dikatakan singa dari suku Yehuda. Nah, kita baca dalam ayat 1 tadi kita sudah baca, bahwa kisah Rut ini saudara itu terjadi pada masa hakim-hakim. Ya, jadi masa hakim-hakim itu saudara harus mundur satu kitab. Ya, sebelum kitab Rut kita ketemu kitab hakim-hakim. Nah, kitab hakim-hakim itu satu kitab yang ancur-ancuran saudara. Ya, kitab di mana bangsa Israel hidup berkompromi. Itulah masa di mana Israel belum mempunyai raja, tidak ada sistem kepemimpinan yang jelas pada masa hakim-hakim itu. Sebab memang monarki atau kerajaan Israel itu belum ada, ya kan? Sementara yang menghentar bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu yaitu Yosua sudah mati. Jadi ini masa transisi antara zaman Yosua, zaman yang penuh dengan kemenangan, dengan masa pemerintahan raja-raja yang pertama di Israel, Raja Saul. Itulah masa di mana saudara, bangsa Israel karena hidup berkompromi, mereka menyembah berhala, mereka betul-betul saudara, apa yang ditakuti oleh Musa dan Yosua, bahwa mereka nanti, makanya diwanti-wanti oleh Musa, kalau engkau sampai ke tanah perjanjian, jangan engkau terlibat dalam penyembahan yang jahat daripada umat suku-suku asli Kanaan. Dan apa yang ditakutkan oleh Musa dan Yosua, itu betul-betul terjadi pada masa hakim-hakim. Sebab ini masa di mana tidak ada kepemimpinan dan berkali-kali kita ketemukan bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada zaman itu hidup menurut kemauan hati mereka, ya. Itulah sebabnya saudara, Allah mengizinkan musuh-musuh ya di sekitar mereka bangkit dan menaklukkan mereka silih berganti. Mereka ganti berganti dijajah oleh musuh-musuh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka berkompromi. Mereka umat Tuhan yang tahu hukum Tuhan, tetapi mereka berkompromi dengan
saudara meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa bangsa yang jahat termasuk bangsa Moab di sekitar atau di tanah Kanaan. Ya, dewa Baal, dewa Astoret, dewa Molek. Ya. Dan sekali lagi saya katakan ini berulang-ulang kali dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Masing-masing hidup menurut kemauan mereka sendiri. Jadi orang-orang Israel pada zaman itu tidak memperhitungkan hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan tidak berarti buat mereka. Diri mereka menjadi hukum buat mereka sendiri. Apa yang gua mau, apa yang aku senang, itu menjadi hukum buat mereka, itu yang mereka lakukan. Dan mereka, saudara, tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ya. Saya bacakan saudara, ungkapan yang berulang-ulang kali, mungkin beberapa kali terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Seperti ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah ini kata-kata diulang-ulang dalam kitab Hakim-Hakim yang menggambarkan saudara keadaan moral bangsa Israel jatuh, saudara. Ya, cuma begini. Ini sebenarnya adalah bangsa umat Tuhan. Bangsa pilihan Allah yang sudah Allah keluarkan dari Mesir, hentar selama 40 tahun pengembaraan di padang belantara, dan Allah memberikan perjanjiannya yaitu tanah Kanaan, tanah pusaka yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Itu tanah warisan mereka. Itu diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi herannya ya mereka menyebut umat Tuhan, mereka menyebut diri mengenal Allah Yehovah, Allah Israel, tetapi sudah dalam masa hakim-hakim di mana sejarah Rut ini terjadi, situasi keadaan rohani daripada bangsa Yahudi betul-betul betul-betul merosot, saudara. Ya, mereka mengklaim mengenal Tuhan, tapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah ini, mengklaim mengenal Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Ya. Hukum buat mereka adalah diri mereka sendiri, bukan hukumnya Tuhan. Itulah sebabnya tadi kita baca dalam ayat 1, Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi di tengah bangsa Israel. Nah kita harus baca terus, kalau sudah baca terus dalam kitab Rut ini pasal 1, kita diperkenalkan dengan seorang bapak. Ya. Bapak dan istrinya dan kedua anaknya, dua anak laki-laki mereka, yang karena situasi kelaparan yang terjadi di tanah Yehuda, di tanah Israel termasuk Bethlehem Yehuda, tempat atau kampung halaman daripada bapak yang namanya Bapak Elimeleh ini, dan kedua anaknya. Elimeleh ini punya istri namanya Naomi, dia juga punya dua anak, Mahlon dan Kilion. Elimeleh sebagai kepala keluarga mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan untuk bersama-sama dia, istrinya dan kedua anaknya bermigrasi keluar dari tanah perjanjian, bermigrasi pindah ke tanah Moab. Maksudnya mau mencari satu tempat baru. Maksudnya mau mencari satu masa yang baru. Karena apa? Di tempat di mana tanah Israel, di Bethlehem Yehuda, wah kita bisa mati di sini. Ya. Cuma begini saudara, ini ironis saudara. Elimeleh itu bukan orang kafir. Elimeleh dan keluarga anak Tuhan, kenal Tuhan, tahu hukum-hukum Tuhan. Cuma mereka, kita sudah lihat latar belakang kitab Hakim-Hakim, kondisi moral dan moral serta keagamaan orang-orang Yahudi itu sedang merosot, saudara. Ini digambarkan juga dalam kehidupan Elimeleh. Ya, Elimeleh itu warga Israel, apalagi arti namanya ini menarik, saudara. Elimeleh itu namanya rohani banget, artinya Tuhan adalah raja. Ya, namanya bagus, Tuhan adalah raja. Tapi Elimeleh tidak menghidupi arti namanya. Dia tidak merajakan Tuhan. Nama sih boleh, nama Tuhan adalah raja. Ya, dia mungkin berkata, ya aku merajakan Tuhan. Mungkin dia juga nyanyi, aku menyembah Engkau. Tapi dalam kenyataannya, ya, waktu ada kelaparan yang terjadi, dia lebih milih untuk pergi ke Moab daripada terus tinggal dalam batas-batas tanah perjanjian seperti yang Tuhan mau. Elimeleh itu warga Israel, anak Tuhan.
Dialah bagian member daripada umat Tuhan. Dia warga Bethlehem dan Bethlehem ada di Kanaan, di Israel, di tanah perjanjian, saudara. Di provinsi Yehuda, ya kan? Memang pada zaman itu ini desa yang kecil ya, belum terkenal kayak sekarang sebab kita tahu Bethlehem itu menjadi terkenal karena Daud lahir di situ dan juga Tuhan Yesus lahir di situ. Ya, tapi pada masa itu ya Bethlehem satu desa yang tidak terlalu terkenal. Tetapi saudara, yang penting adalah Bethlehem itu ada di dalam batas-batas tanah warisan. Itu yang saya mau garis bawahi. Bethlehem ada di dalam batas-batas tanah warisan yang Allah berikan kepada umatnya, yaitulah tanah perjanjian. Tapi Elimelech, orang Bethlehem, anak Tuhan mengambil keputusan, dia kepala rumah tangga. Mengambil keputusan untuk meninggalkan bukan hanya Bethlehem Yehuda, tapi meninggalkan dia keluar dari batas-batas tanah perjanjian dan pergi bermigrasi. Keluar negeri, keluar daripada patok-patok batas tanah Kanaan yang Tuhan berkata, kalau engkau hidup berkenan kepadaku di tanahku itu, aku akan berkati engkau. Bukan berarti tidak ada tantangan, tapi selama engkau hidup dalam batas-batas tanah perjanjian yang aku sudah adakan antara aku dengan nenek moyangmu Abraham, engkau pasti aku berkati. Nah, di sini ada seorang Elimelech, nama bagus, Tuhan adalah raja, tetapi dia lebih pilih keluar dari batas tanah wilayah berkat Tuhan. Karena pada saat itu terjadi kelaparan di Israel. Cuma kalau perisa-perisa itu terjadi karena salah mereka sendiri. Dan Tuhan mengizinkan ini kelaparan terjadi untuk mendisiplinkan umat Tuhan, untuk cari Tuhan. Tetapi sebagai gantinya Elimelech malah punya pemikiran lain. Oh, kalau begini Tuhan gak ada di sini. Kita bisa mati di sini. Ayo istriku Naomi dan kedua anak kita migrasi aja udah. Masa bodoh dengan tanah ini. Kita pergi keluar. Di sana ada kemungkinan baru di tanah Moab. Hati-hati saudara. Elimelech karena merasa nggak cukup, ya, ia mau memuaskan apa yang dia rasa menjadi keperluan dirinya saat itu. Lantas dia mencari jawabannya dengan keluar dari batas-batas tanah perjanjian yang merupakan tanah warisan yang Allah sudah berikan kepada umatnya melalui perjanjian dengan Abraham, nenek moyang Israel. Nah, kalau kita banding dengan Rut, ini kebalikan saudara. Ya, sebaliknya Rut adalah seorang wanita yang justru menemukan satu tempat yang baru dan waktu yang baru di mana? Di tempat yang sudah ditinggalkan Elimelech. Elimelech itu anak Tuhan. Tetapi dia tidak dalam Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia tahu hukum Tuhan bahwa saudara, orang Yahudi, orang Israel nggak boleh saudara bergabung dengan bangsa Moab seperti sudah diatur dalam hukum Taurat, dalam hukumnya Tuhan. Ya, tetapi dilanggar oleh Elimelech. Kenapa? Ada semacam kelaparan saudara dalam dirinya yang kepingin dipuaskan, cuma caranya salah. Sementara Rut, dia sama-sama mencari tempat yang baru. Ya. Si Elimelech cari tempat baru tapi keluar dari tanah perjanjian. Rut cari tempat yang baru dan timing dan masa yang baru. Dia justru masuk ke tanah perjanjian. Dan itulah sebabnya kita tahu dalam kisah ini, Rut akhirnya dimasukkan, ini mungkin belum pernah termimpi dalam kehidupan Rut. Dia dimasukkan dalam garis keturunan raja-raja suku Yehuda. Kok bisa? Nah, inilah namanya kemurahan. Dari seorang yang kafir, ya, tapi karena komitmennya mau masuk dan mengiring Tuhan Allah Yehova, itu dia katakan kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, kemana engkau pergi aku akan ke sana. Tuhanmu lah Tuhanku. Nah, saudara, Allah menghormati iman seperti ini saudara, dan saudara Rut akhirnya dimasukkan ke dalam garis keturunan raja-raja suku Yehuda di tanah perjanjian. Dan yang luar biasanya lagi saya katakan, Rut dimasukkan dalam garis keturunan raja segala raja, Yesus Kristus sendiri. Itu di Matius pasal 1. Rut menemui satu tempat yang baru di tanah perjanjian. Satu tempat yang justru ditinggal
oleh Elimeleh yang notabene itu anak Tuhan, saudara. Kan ironis banget. Tapi kisah seperti ini sering mungkin juga terjadi. Sebab ini kisah mempunyai nilai profetik, ini menjadi pelajaran buat kita tentang apa yang sedang terjadi di zaman akhir ini pun. Saudara, Rut menemui satu tempat yang baru dan berkat yang baru dan persekutuan yang baru di tanah yang baru. Justru dalam keadaan yang susah saat itu. Sebab suaminya mati. Bapak mertuanya juga mati di tanah Moab. Rut perempuan Moab itu sebenarnya itu orang asing. Di dalam persekutuan umat Tuhan, dia orang asing. Ya. Nah, kita akan melihat dalam minggu-minggu ke depan Bapak Ibu, bagaimana Rut, saya sudah katakan tadi, menemukan satu tempat yang baru. Nah, ini kita mau belajar ini. Kita juga mau mengambil posisi seperti Rut, menemukan satu tempat yang baru, satu masa yang baru, di mana di dalamnya ada persekutuan yang baru, ada komitmen yang baru, itu hidup Rut. Di tanah perjanjian, tanah yang justru ditinggalkan oleh anak Tuhan Elimeleh ini. Rut mendapatkan persekutuan yang baru, keintiman yang baru, dan komitmen yang baru, dan kasih cinta yang baru. Sebab dia ketemu dengan cintanya itu, Boas. Kasih yang baru. Dan ini tema kita pada tahun 2021 ini Bapak Ibu. Ya, kita juga mau Elohimers. Ya, seperti Rut. Sebab Rut, wanita Rut ini menggambarkan gereja Tuhan. Yang punya komitmen untuk mengikatkan perjanjian. Walaupun dia orang kafir, tapi karena imannya. Ya, dia masuk ke dalam garis raja-raja. Dan saudara, bukankah kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Kita dilahirkan baru dan kita mempunyai hubungan. Kita masuk dalam persekutuan Israel, kita disebut Israel rohani. Kitalah anak raja. Dalam darah kita mengalir darah Yesus Kristus, kita punya hubungan dengan raja di atas segala raja. Kita seperti Rut. Cuma yang ironisnya saya takutnya ternyata ada anak-anak Tuhan yang kayak Elimeleh. Dia orang dalam. Dia bukan orang kafir. Tetapi saudara, dia orang yang karnal. Dia orang yang duniawi sehingga waktu tantangan datang. Dan tantangan ini datang karena bentuk disiplin Tuhan kepada umat yang sudah meninggalkan Tuhan dalam penyembahan berhala. Bukannya dia mencari Tuhan. Di tanah Bethlehem jangan kemana-mana saudara. Dia malah pergi keluar bermigrasi dan pikir saya akan mendapat satu tempat baru dan masa yang baru. Tapi di luar. Di Moab yang dia tahu. Itu bukan kehendak Tuhan, tapi diterabas saja. Kan banyak anak Tuhan juga seperti ini, saudara. Kenapa? Ada kelaparan. Oh, ada kebutuhan. Ya Tuhan kelihatannya nggak ada nih. Kalau Tuhan ada, kenapa harus ada kelaparan di tanah perjanjian? Tapi periksa dulu kenapa terjadi seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mau mengambil contoh dalam seperti kehidupan Rut. Ya. Ada pengenalan yang baru, ada kasih yang baru, ada komitmen yang baru, ada persekutuan yang baru di tanah perjanjian itu. Nah, kembali kepada Bapak Elimeleh ini, saudara. Dialah warga, sekali lagi dialah warga umat Israel. Dialah umat Tuhan sebenarnya. Yang mempunyai warisan dalam tanah perjanjian. Jangan lupa itu. Sebab kan tanah perjanjian ini diwariskan kepada seluruh keturunan Israel. Karena perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, Abraham. Tanah ini aku berikan, ya. Kamu kerjakan tanah ini. Aku akan memberkati tanah ini. Selama engkau hidup dekat kepadaku dan mengikuti hukum-hukum hidup, takut akan aku akan menghujani tanah ini dengan berkat-berkat. Ya. Kerjakan tanah ini, itu warisanmu. Itu warisan Elimeleh, Bapak Ibu. Dan sekali lagi arti nama Elimeleh, Tuhan adalah rajaku. Tapi kehidupan Elimeleh kontradiksi. Ya. Dan banyak mungkin anak-anak Tuhan yang seperti Elimeleh. Dia tidak menjadikan Tuhan raja dalam hidupnya. Dan ini ironis, sangat ironis. Sementara Rut, orang luar ini, mendapatkan satu masa yang baru di tanah yang justru sudah ditinggalkan oleh Elimeleh. Elimeleh saya boleh gambarkan seperti orang Kristen
Kristen-Kristenan, bukan Kristen tenan, kata almarhum ayah mertua saya. Kalau jadi Kristen, jangan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenan. Kristen-Kristenan itu Kristen model Elimeleh, Bapak Ibu. Itu Kristen KTP. Sebab dia punya nama bagus, tapi kelakuannya nggak betul. Kelakuannya melawan firman Allah. Kenapa? Karena dia lihat, waduh kalau begini terus, kita bisa mati di tanah perjanjian. Siapa yang mau katakan mati di tanah perjanjian? Kelaparan itu terjadi karena kesalahan umat Israel sendiri. Tuhan sedang mengajar mereka, kalau mereka sudah belajar, pasti Tuhan akan lawat. Tapi jangan keluar dari tanah perjanjian, saudara. Sebab disitulah warisan kita. Kristenan cuma Kristen nama tok. Ya, saya selalu ingat ilustrasi daripada almarhum ayah mertua. Ya. Nama toko ini bagus, saudara. Toko murah meriah. Wah, begitu masuk, lu mahal semua. Cuma nama doang. Atau ada bis, namanya bagus. Bis aman abadi. Tapi masuk jurang, semua yang naik bis itu mati semua. Saudara. Di badan bis itu aman abadi, ketawa kita lihatnya. Ya, ironis. Elimeleh seperti itu. Elimeleh mengambil keputusan. Dia ambil keputusan. Ya, saya mau kasih judul khotbah saya ini apa ya? Wrong choice. Pilihan yang salah. Menurut Elimeleh kelihatannya betul ini pilihan. Tapi kan kitab Amsal katakan apa yang menurut pandangan manusia kelihatannya betul, tapi ujung-ujungnya maut. Elimeleh mengambil keputusan, bukankah hidup ini penuh dengan keputusan, ya atau tidak? Ya kan saudara? Itu hidup kita, itu juga kita. Ya. Dia mengambil keputusan secara sadar meninggalkan tanah Betlehem. Tanah Betlehem di provinsi Yehuda, di tanah Israel dan bermigrasi ke Moab. Dan keputusan ini bukan keputusan yang impulsif, yang kaget-kaget, gue mau pindah, gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, gue mau pindah, iseng-iseng. Enggak, ini keputusan yang sudah dipertimbangkan. Ini bukan keputusan asal-atal. Ini keputusan sudah dianalisa dengan teliti oleh Elimeleh. Sehingga pada satu hari dia kumpulkan keluarganya, dia kumpulkan istrinya, dia kumpulkan kedua anaknya. Dan dia bilang begini, oke, saya udah pikir-pikir masak nih ya. Saya udah timbang-timbang melihat keadaan di tanah nenek moyang kita yang kayak begini, kelaparan. Kita nggak boleh terus tinggal begini, kita harus usaha. Ya memang kita harus usaha, tapi usaha yang bagaimana dulu? Usaha sih usaha, tapi usaha di luar. Keluar tanah perjanjian, Tuhan tidak akan berkati. Ujung-ujungnya kita lihat Elimeleh dan kedua anak lakinya mati di tanah Moab. Oh, Bethlehem ini payah. Ya. Di tengah-tengah katanya umat perjanjian, tapi kenapa sekarang kok kita kelaparan? Jangan cepat nyalain Tuhan. Sebab kelaparan ini terjadi karena kesalahan daripada umat Tuhan itu sendiri yang hidup kompromis. Tuhan mendisiplinkan mereka dengan mendatangkan kelaparan seperti yang terdapat dalam kitab Ulangan. Saudara, ya. Elimeleh katakan, oke, saya sebagai kepala rumah tangga saya ambil keputusan, ayo istri dan anak-anak kita migrasi, kita pindah semua ke Moab, di sana kita akan mengalami kemungkinan baru, new possibilities, new place. Sekali lagi saudara, Elimeleh bukan orang kafir. Elimeleh bukan orang yang tidak kenal hukum Tuhan, dia orang Yahudi, dia umat Tuhan, dia tahu hukum Tuhan. Yang melarang umat Tuhan bergabung dengan orang Moab karena mereka penyembah berhala. Tapi ini manusia ya. Kita seringkali menggampang atau kita gampang melupakan ini firman Tuhan. Lantas pakai logikanya. Ya. Dan kan begini saudara. Tuhan berkata jalanku ini bukan seperti jalanmu. Elimeleh pakai jalannya sendiri. Sebab dia pikir jalan Tuhan kok kayak begini. Tuhan gak ada di Bethlehem. Kita di kekurangan, kita kelaparan. Mari kita cari new possibilities. Tapi mungkin dia ingat loh, tapi Moab kan bukan tempat yang seharusnya kita pergi. Bodo amat lah, dia tutup suara hatinya. Yang penting saya punya kelaparan, saya harus
memuaskan rasa lapar dalam tanda kutip ini. Untuk cari di luar sana. Dan memang saudara saya mau bilang Elimelech pergi ke Moab itu kelihatannya sih masuk akal. Masuk akal saudara. Karena kan di Israel lagi kelaparan. Tapi Elimelech itu lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu dalam kitab Ulangan. Ya, yang kurang lebih seperti ini. Walaupun di tengah kelaparan sekalipun, tapi di mana umat Tuhan yang mau tetap berdiri bersama dengan aku, mau tetap terus berjalan sesuai dengan jalannya yang aku sudah tunjukkan dan mencari wajahku, aku mustahil meninggalkan mereka. Aku pasti akan melawat mereka di tanah perjanjian. Aku pasti akan menolong mereka. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita asal kita ada dalam batas-batas wilayah tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai warisan. Ya, kita ini anak-anak raja, kita punya warisan dan kita punya hukum-hukum dalam firman Tuhan. Dan seringkali saudara karena sesuatu yang terjadi, kita digoda oleh dunia ini. Ngapain kamu mau terus fanatik iring Tuhan? Buktinya kan kamu dalam keadaan seperti ini. Dan kita begitu gampang melupakan saudara. Meninggalkan Bethlehem, Yehuda dan cari keuntungan dan new possibilities. Di tempat yang Tuhan tidak mau. Di Moab, negeri penyembah berhala. Saudara, saya mau bilang begini. Ya, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada pencobaan. Itu ada untuk mendisiplin kita. Ya. Tetapi saudara, Tuhan mau kita tetap bertahan di sana. Jangan keluar, sebab begitu kita keluar, kita tahu pengalaman Elimelech. Mereka mati di tanah Moab. Itu tipuan iblis. Oh Tuhan tidak ada di Bethlehem Yehuda, mana? Kami juga tertimpa sakit kok. Kami juga begini, kami juga mempunyai pergumulan. Kalau Tuhan ada kan Tuhan harus bela. Saudara, bukan begitu cara kerja Tuhan. Nah saudara tadi sudah katakan, mari kita lihat prinsip yang saya sudah katakan tadi. Saudara. Coba lihat di Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Mazmur 33 ayat 18 19. Perhatikan ayat-ayat ini. Mazmur 33 ayat 18 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk apa? Melepaskan jiwa mereka daripada maut dan apa? Memelihara hidup mereka daripada masa apa? Kelaparan. Ayat lain lagi coba, Mazmur 37. Ayat yang sama, Mazmur 37 ayat 18 19. Mazmur 37 ayat 18 dan 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Jadi orang saleh itu Tuhan nggak buta. Tuhan nggak biarkan walaupun rasanya ini Tuhan merhatiin kita nggak. Itu mungkin perasaannya Elimelech. Tapi jelas Tuhan katakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Akan ada kecelakaan. Akan ada tantangan, saudara. Tapi Tuhan berjanji selama kita sudah mau hidup benar, hidup saleh, ya, kecelakaan mungkin bisa datang, sesuatu yang buruk mungkin bisa aja menimpa. Tapi mereka tidak akan mendapat malu dikatakan dalam saat itu. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari apa? Kelaparan. Ini kan janji Tuhan. Elimelech lupa ini. Dan Mazmur 37 ditulis oleh Daud. Daud ini bikin observasi. Dari muda sampai tua dia observasi tentang gimana sih keadaan hidup anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Coba baca hasil observasi penyelidikan dari Daud. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang percaya katakan amin. Itu pengalaman dari semua kita yang mau bersungguh-sungguh, saudara. Tuhan tidak tinggalkan kita asal. Mari kita hidup saleh, mari kita hidup dalam boundaries, dalam batas-batas tanah warisan kita. Jangan keluar ke Moab, ngapain? Jadi kita lihat bahwa Tuhan berjanji bahwa umat Tuhan yang mau terus berdiri teguh bersama dengan Dia, ya. Walaupun berhadapan dengan tantangan, bukan nggak ada tantangan, saudara. Walaupun berhadapan dengan kelaparan, walaupun ada kebutuhan-kebutuhan hidup, Tuhan akan melawat.
Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan tinggalkan, tapi jangan keluar. Mungkin teman saudara nawarin hal yang menarik. Lu mau nih, gue punya proyek. Gue punya sesuatu yang hebat nih. Ya. Dan karena saudara mengalami kelaparan dalam tanda kutip. Dan saudara pikir, ini cara ini bisa memuaskan kelaparanku dalam tanda kutip. Tapi saudara tahu juga kalau apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang ditawarkan teman saudara itu nabrak saudara. Boundaries, batas wilayah tanah saudara, tanah warisanmu. Jadi saya mau kasih tahu, Elimeleh itu ada dalam diri kita juga loh. Ya. Garis bawah ini, Elimeleh itu ada hidup dalam diri setiap anak Tuhan. Elimeleh itu mencari sesuatu yang baru di tanah Moab. Di luar tanah perjanjian. Dan bukankah kita juga mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini. Dan dunia menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Tapi yang mengorbankan saudara, identitas kita sebagai anak Tuhan. Yang mengorbankan perjanjian kita dengan Yesus Kristus. Kitalah anak-anaknya. Kita ditaruhkan di tanah warisan. Jangan kita lego itu. Saudara tahu nggak? Saya percaya saudara waktu si Elimeleh mau pergi ke Moab. Dia harus jual warisannya untuk ongkos. Ya kan? Itu sebabnya waktu Naomi pulang, dia harus beli balik. Dia nggak punya duit, untung Boas ada duit, Boas. Kenapa? Karena warisannya udah dilego oleh Elimeleh. Warisan yang Tuhan berikan di tanah, jangan kita lego. Sebab di ujung sana di Moab yang kita pikir akan ada pertolongan. Kematian yang ada di sana seperti yang dialami oleh Elimeleh. Bukan Elimeleh dah, makan korban lagi, 2 anaknya melok mati. Dan ini sesuatu yang menyedihkan. Yang saya mau katakan begini, menyedihkan kenapa? Sebab Elimeleh mati di luar tanah perjanjian. Elimeleh mati di luar tanah perjanjian. Di luar tempat yang justru Tuhan sudah tanda tangani perjanjian untuk umatnya bahwa di tanah perjanjian ini aku akan pelihara engkau. Apapun yang terjadi di tanah perjanjian ini akan selalu kau tetap setia, aku akan tidak biarkan engkau. Aku akan berkati engkau di sana. Aku akan limpahi engkau di sana. Aku akan pelihara engkau di tanah perjanjian. Jangan lewati itu batas-batas tanah perjanjian. Ya, jadi ini menyedihkan. Elimeleh mati di luar tanah perjanjian. Saya mau tambahkan lagi, Elimeleh mati di luar tanah warisan. Wow. Di luar tanah warisannya. Ironis, ini anak Tuhan loh saudara. Jadi Elimeleh bukan hanya kehilangan hidup, tapi dia kehilangan warisannya. Dan perhatikan, dampaknya juga kena kepada 2 anaknya. Elimeleh punya 2 anak laki-laki. Dan ini mungkin peringatan untuk kita para bapak ya. Saya ini bapak. Saudara juga mungkin bapak para kepala rumah tangga. Ya. Keputusan yang kita kepala rumah tangga ambil, keputusan yang Elimeleh ambil untuk pindah ke Moab, dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang menentukan itu. Mungkin Elimeleh berkata kepada keluarganya begini, keluarga kita perlu nih pindah ke Moab. Sebab Tuhan kayaknya sudah lupakan kita di sini, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi dah. Ya, di Bethlehem Yehuda buktinya kita kekurangan. Jadi anak Tuhan kok kayak begini, ya. Kita bisa mati di sini. Ayo, aku tanggung risikonya. Kita pergi, tinggalkan semua ini. Elimeleh ambil keputusan. Dan mungkin saudara situasinya mungkin mirip-mirip dengan zaman sekarang. Kita hidup di masa pandemi, udah mau 1 tahun, ya, udah ya 1 tahunan saudara. Ini masa susah, masa sulit. Dan saudara sebagai umat Tuhan kita masih hidup dalam dunia, kita kena dampaknya, ya kan? Saudara mengalami dampak dari pandemi ini kan, udah bukan pertanyaan lagi. Saudara mungkin kena PHK, ya kan? Atau ada yang mungkin tidak kena PHK tapi gajinya dipotong, separuh. Atau mungkin saudara punya usaha, tapi usaha saudara nyaris gulung tikar, atau mungkin sudah gulung tikar. Usaha saudara mulai mengering. Dan saudara mengalami tekanan-tekanan ekonomi barangkali. Akhirnya, seperti saya sudah katakan dalam hidup kita itu ada Elimeleh juga saudara. Mungkin kita tergoda untuk berpikir seperti Elimeleh. Aduh kalau kayak begini,
Aku keluar aja deh. Aku pergi ke Moab. Sebab di sana aku pikir ada harapan baru. Ada tempat baru. Ada masa yang baru. Tetapi saudara, di mana tempat saudara? Di mana tempat saudara? Bukan di Moab. Tempat kita lah di tanah perjanjian, amin. Tempat kita di sini. Tempat kita di Bethlehem Yehuda. Bethlehem itu rumah roti. Itu bicara tentang firman Allah. Yehuda itu artinya puji-pujian. Saudara, jangan tinggalkan dua hal ini. Dengarkan dan simak firman Tuhan, makan firman Tuhan. Nanti juga kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Di luar sana ada tantangan. Saudara pasti akan menghadapi tantangan. Tetapi selama saudara memelihara persekutuan, saudara seperti Ruth, saudara akan menemukan sesuatu yang baru di tahun 2021 ini. Satu komitmen baru, persekutuan yang baru, cinta yang baru, kasih yang baru. Dan Tuhan mau melawati kita. Tapi jangan keluar dari batas-batas tanah Kanaan. Mungkin ada semacam lapar dalam jiwa saudara. Lapar dalam tanda kutip. Lapar itu lantas mendorong kita untuk mencari kepuasan di luar. Dan akibatnya apa? Keputusan yang saudara ambil, dampaknya juga kepada anak-anak kita. Mahlon dan Hilyon melok mati di tanah Moab. Jadi saudara, saya kira kita sebagai orang tua seringkali tidak menyadari dampak dari keputusan yang kita ambil di luar Tuhan. Elimelech tidak merasa puas untuk terus mempertahankan dirinya di Bethlehem. Dia nggak rasa puas di situ. Dia nggak merasa puas untuk tetap tinggal di batas-batas tanah Kanaan. Yang kita tahu tadi juga kita sudah baca di ayat yang ke-6. Tuhan melawat umatnya bukan di Moab. Tuhan mengingat kembali umatnya di mana? Di Bethlehem Yehuda. Di sana Tuhan melawat kembali umatnya. Saudara, tidak ada tempat di mana Tuhan pelihara kita. Melawat kita kembali, memulihkan kita, yaitu tempat di dalam batas-batas persekutuan tanah perjanjian, warisan kita dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Seperti apa yang ditemui oleh Ruth. Di mana saudara mencari kepuasan saudara? Ada rasa kelaparan mungkin dalam diri saudara, tapi di mana saudara mencari kepuasannya? Saudara, kita hidup dalam kebudayaan dunia yang menggiurkan. Apalagi di zaman pandemi ini kita bosan saudara ya. Dan kita mungkin mau mencari entertainment, dan dunia menawarkan entertainment. Nah, saya tidak anti entertainment, saya juga senang sih melihat entertainment. Tetapi saudara, sampai sejauh mana saudara taruhkan diri saudara, kelaparan dalam jiwamu dengan entertain yang dalam dunia ini? Nah, mungkin saudara, iblis berbisik, Tuhan gak ada. Tuhan udah mati. Dia gak perhatikan kamu. Tapi ini tipuan si iblis. Elimelech dan kedua anaknya justru mati di Moab. Sementara Ruth dan Naomi dilawat Tuhan di Bethlehem Yehuda. Ada pemulihan, ada lawatan, tetapi di tanah perjanjian bukan di Moab. Nah, saya tidak panjangkan firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan mengambil bahagian dari makan dan minum dari meja perjamuan kudus. Meja perjamuan kudus ada makan, Yesus katakan makanan dan minuman yang sesungguh-sungguhnya lah makan daripada tubuhku dan minum daripada darahku. Saya percaya ada berkat Tuhan di dalamnya, amin. Saya percaya kalau saudara mau melekatkan diri saudara dan bersangkut paut kepada Dia Raja atas segala raja. Makan daripada tubuhnya. Yesus tubuhnya dibentuk dalam kandungan Maryam, dilahirkan di Bethlehem. Kemudian dia di kayu salib, dia mati, saudara, tubuhnya dihancurkan. Dan itu sekarang kita nikmati. Kita nikmati. Waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Tuhan katakan kita bersekutu dengan sesuatu yang hidup. Di luar sana ada kematian. Tapi di dalam sini ada kehidupan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin.
Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Ini kan lagu ini. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas, perak dan permata, mas, perak dan permata, tiada artinya. ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia lebih tinggi lagi. kepada Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, haleluya, Aba Bapa, kau segalanya bagiku, kau segalanya haleluya. Oh, bagiku. ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Sama Tuhan, mari. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Haleluya, ku ingin kau Tuhan. Amin, amin. Mas, perak dan permata, tiada artinya. ku ingin lebih Bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. boleh lebih tinggi lagi. Haleluya. Mari kita akan berdoa, mendoakan tubuh dan darah Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di tempat inilah Bethlehem Yahuda. Ada roti kehidupan, makanan yang sebenarnya, dan minuman yang sebenarnya yang Engkau sudah berikan 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya ini makanan minuman tidak ada dalam dunia ini. Ini hanya ada di Bethlehem Yahuda. Haleluya. Dan kami tidak mau tukar ini dengan yang lain Tuhan. Dan seringkali Tuhan bagaimana dunia ini mau menipu kami. Iblis mau menipu kami. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini. Kami berkata di mana Engkau Tuhan. Kami mengalami tantangan. Kami mengalami sakit penyakit. Tapi kami percaya Tuhan seperti janji-Mu bahwa lawatan Tuhan ada di Bethlehem Yahuda. Selama kami tetap setia. Kami tidak mau keluar dalam batas garis tanah perjanjian. Di mana Engkau mengadakan kontrak perjanjian dengan kami. Kamilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak mau seperti Elimelech. Mempunyai nama yang indah. Merajakan Engkau tapi pada tingkah laku kehidupannya. Dia tidak merajakan Engkau. Dirinya menjadi rajanya. Tuhan, haleluya. Pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah Engkau. Kami mau mencari Tuhan Yesus keintiman. Sesuatu yang baru. Kami mau mendapatkan sesuatu yang baru di tempat yang baru seperti yang ditemukan oleh Ruth di tanah perjanjian. Kami tidak mau jadi seperti Elimelech. Dan kami tahu Tuhan,
2021 Engkau mau membawa kami kepada satu tempat baru, satu persekutuan yang baru, satu keintiman yang baru, satu kenyataan daripada wajah-Mu yang baru Tuhan. Kami mengenal Engkau Tuhan yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Kami mendatangi Engkau di gunung-Mu yang suci, gunung-Mu yang kudus. Dan lewat sarana ini perjamuan kudus, taruhkan tangan-Mu yang berlobang paku Tuhan. Berkati roti dan anggur ini. Kami tidak makan kutu, kami makan berkat Tuhan. Ada berkat kehidupan di dalam roti dan anggur, di lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Asal kami makan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Yang menghadapi tantangan-tantangan di tengah situasi pandemi ini, Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami bersekutu dengan sumber segala perkara, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Raja kami. Kami sembah Engkau sebab Engkau sudah mati bagi kami dan memberikan hidup-Mu. Di dalam Engkau ada segala perkara Tuhan. Kami tidak mau tukar Engkau dengan segala Tuhan keindahan dunia ini betapapun menariknya. Engkau Tuhan Yesus lebih indah dari itu semua. Tuhan tolong kami, tolong kami. Biar mata kami terbuka dan melihat keindahan-Mu. How beautiful You Tuhan. Betapa elok dan indahnya Engkau dan indahnya firman-Mu. Kami mau bersekutu makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Taruhkan tangan-Mu. Ini menjadi berkat khusus. Persekutuan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mengambil bahagian, bersekutu dengan Engkau sendiri lewat meja-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan dilayani. Sudah di rumah masing-masing, silakan kepala rumah tangga. Sudah bertanggung jawab. Layani keluarga saudara dengan roti sorga. Makanan yang sesungguhnya. Makanan yang sebenarnya. Layani istrimu. Layani anak-anakmu. Kalau mungkin tidak ada kepala rumah tangga, ibu mungkin ada di situ, silakan ibu boleh melayani. Kalau tidak ada, yang dituakan silakan. Kalau sudah cuma sendiri ya sudah layani diri sudah sendiri. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari Elohiman pegang roti. Ini roti lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Angkat tinggi di atas kepala kita.
Haleluya. Saya percaya ada dalam persekutuan dengan Tuhan ada berkat khusus buat kita pagi hari ini. Mari kita ambil waktu 1 menit 2 menit untuk merenungkan ini, menyembah, buka hatimu. Haleluya. Kita mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Jangan jadi ritual, jangan jadi kebiasaan. Haleluya, haleluya. Mari buka dirimu, buka hatimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, sembah Dia. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk makanan yang luar biasa ini. Makanan yang tidak ada duanya yang Engkau sediakan. Jangan kecilkan roti yang sederhana ini, roti kecil ini. Di dalamnya ada kuasa. Uralama yara santara baturi yara sekara bahara malama yara sukuraba. Yara labata karaba yara santara batura bakara balama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan-Mu akan masuk di dalam kami karena persekutuan. Kami bersekutu dengan Engkau melalui makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kehidupan rohani, kehidupan yang luar biasa itu menjadi bahagia. Mari saudara dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, percayakah saudara ini tubuh Tuhan? Mari kita makan bersama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat untuk kita. Makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Pegang cawan anggur. Lambang daripada darah Yesus. Mari kita bersyukur. Katakan terima kasih untuk darahnya. Inilah minuman yang sebenarnya. Darah ini menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk setiap tetesan darah-Mu Tuhan. Kami tahu kami belum sempurna. Banyak kekurangan, kelemahan kami dan salah dosa kami. Kurala mataka makaya rasa. Biarlah darah-Mu yang suci dan kudus mulia menyucikan kembali kami Tuhan. Bersih di hadapan hadirat-Mu. Dengarkan pembacaan ayat firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Dan sudah percayalah darah Tuhan. Mari minum dengan iman, minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat untuk kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tandahkan tangan saudara, buka hatimu, dan terima sesuatu dari Tuhan pagi hari ini. Lawatan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Saudara mungkin punya keperluan, kebutuhan. Dan saudara sudah memilih Yesus Kristus, saudara tidak mau ganti dengan yang lain. Mari sekarang terima dengan iman. Segala kelimpahan, tubuh, jiwa, dan roh yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Sembah Dia, angkat tanganmu, dan terima dari Tuhan di dalam nama Yesus. Sudah butuh kesembuhan, terima dari Tuhan dalam nama Yesus. Sudah butuh iman, pengharapan, dan kasih mau dikuatkan, terima di dalam nama Yesus. Rumah tanggamu dilawat Tuhan, terima dalam nama Yesus. Pekerjaan, usaha, bisnismu, engkau tidak perlu berkompromi dengan dunia ini untuk menerima kelimpahan yang hanya ada di dalam Yesus.
Terima di dalam nama Yesus. Oh, di tanah Israel, tanah perjanjian, kami diberkati. Kami diberkati. Oh, haleluya, haleluya. Terima, terima, terima. Terima dengan iman. Terima kesembuhanmu. Terima lawatanmu. Terima kebaikan Tuhan. Terima pemulihan. Terima cinta Tuhan yang mulia. Rasakan kebaikannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Uralamaya rasa tarabata karamaya rasa kalama-lama-lama. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menyucikan. Bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan. Oh, haleluya, kami umat yang diberkati. Berkat Tuhan melimpah di dalam setiap elemen, di tempat ini, di gereja ini, di setiap rumah tangga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya di dalam Engkau ada segala kelimpahan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah diberkati dengan segala berkat rohani dari surga. Pun berkat-berkat untuk jasmani Engkau tidak pernah lupakan dalam setiap kami Tuhan. Kami mau menyatakan komitmen kami Tuhan. Kami rindu mempunyai sebuah keintiman dan persekutuan yang baru di tempat yang baru bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Sekali Yesus dan tetap Yesus. Itulah komitmen kami Tuhan. Ampuni kalau kami mungkin bermain-main Tuhan Yesus dengan dunia ini. Tapi kami kembali kepadamu dan pulihkan umat-Mu. Sucikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati worship leaders, singers, para pemain musik Tuhan. Tim digital kami, para pemegang kamera Tuhan. Chorus board, pemegang mixer. Dan semua yang sudah mengatur jalannya ibadah pada pagi hari ini. Berkat Tuhan turun di atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan sampai ke rumah-rumah Elohimers yang ada. Tuhan, ulurkan tangan berkat-Mu terkedang di atas kehidupan mereka. Angkat tangan saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang indah, satu-satunya yang kami puja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati Elohim. Selamat hari Minggu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran